Negara Indonesia dalam melawan penjajah selalu mengalami kegagalan dan kegagalan, di mana faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah diantaranya perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pemimpin atau pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan juga Belanda menerapkan politik adu domba atau divided et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, dan Indisi Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua setelah masa awal pergerakan nasional yaitu masa awal radikal, sekitar tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia PNI. Yang ketiga setelah masa awal radikal ada masa moderat sekitar tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Jong Islami Tenbon Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik.